depan rumah tempat kakek ketika bekerja. Dia berkata kepada cucunya, "Sejak dimatikan mikrofon itu, kata-kata jadi bisu. Kamu cenderung selalu berbicara tentang proses kreatif, tentang membedah karya. Tapi dia adalah orang yang mengalami masalah itu paling Ada 60.000 buku yang saya bawa dari Jogja atau dari Jakarta, dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada para undangan dan seluruh yang hadir di ruangan ini. Karena masih dalam masa pandemi sehingga terbatas yang bisa menyaksikan acara pada siang hari ini, dan tentu saja selamat siang bagi kawan-kawan di rumah yang menyaksikan kanal YouTube Studio Pertunjukan Sastra Yogyakarta. Ucapan terima kasih kepada Taman Budaya Yogyakarta yang telah memfasilitasi acara pada siang hari ini. Acara ini bekerja sama dengan Studio Pertunjukan Sastra dan didanai oleh dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengawali acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh undangan dan yang hadir di ruangan ini. Kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara pada siang hari ini merupakan bincang-bincang sastra edisi 181 yang membawakan tema Lumaku
bergerak di balik gerakan literasi. Tema ini sekaligus merespon kegiatan kawan-kawan di bidang literasi yang juga sekaligus mengadakan kegiatan gerakan sosial untuk membantu teman-teman penerjemah dan teman-teman lain yang juga bergerak di bidang literasi di masa pandemi ini. Sebelum memasuki acara, perkenalkan penampil pada siang hari ini ada Mas Merit Hindra dan Mbak Ulfatin CH. Kepada Mas Merit Hindra, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan untuk para hadirin, ini dia pembacaan cerpen Kakek karya Eko Triyono oleh Merit Hindra. Selamat mendengarkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ditunjuk kawan-kawan STS membacakan salah satu cerpen berjudul Kakek karya Eko Triyono. Setelah ulang tahun ke-23 yang diyakinkan dengan ucapan panjang umur, pemuda E duduk di balkon kamarnya di lantai 2 pada pagi hari yang cuacanya diaduk rata bersama dingin. Ia serius melihat 3 orang kakek. Kakek pertama sedang mengorek-orek bak sampah dengan pengait besi milik bajak laut. Dia menyandang 2 wadah rantang sebagai tempat makanan sisa yang masih layak baginya. Nampak potongan pizza yang dikerubuti lalat, nasi yang telah berlemak, beberapa biskuit, sisa orang-orang yang sibuk di tengah malam. Bau busuk seolah tak menjangkau hidungnya. Dan karung bekas untuk rongsok isinya baru 1/4. Kakek kedua tidak jauh usianya. Kulitnya lebih keriput, mengendur, menjelma seperti pakaian abadi yang telah lama dikenakan. Tak bisa disetrika, tak bisa diganti atau dihaluskan lagi. Dia menuntun sepeda ontel yang sama rapuhnya, mengenakan topi rajut hitam, berjalan menunduk tanpa bicara. Padahal di boncengan sepedanya ada 2 keranjang bambu
yang berisi celengan yang terbuat dari tembikar, ayam yang lehernya panjang dan berjengger emas, babi dengan taring hijau dan bersayap burung merak yang kilaunya kebiruan, dan ada harimau dengan tanduk kijang keperakan, serta angsa emas berkaki naga. Itu dagangan, dan dia tidak menawarkannya. Kakek yang ketiga terlihat lebih bahagia. Dia berada di atap rumah tetangganya. Dia sedang melanjutkan pekerjaannya yang kemarin, memperbaiki atap bocor atau mengambil bangkai-bangkai tikus yang telah diracun. Tiba-tiba sesuatu jatuh di atap seng. Ternyata gigi palsunya. Dia menoleh sana, menoleh sini. Lalu si pemuda E itu menarik diri. Pemuda E menarik diri khawatir kakek itu malu. Pagi masih malas untuk sibuk, mungkin karena akhir pekan. Sementara kakek itu bekerja, mengorek sampah, menuntun dagangan dengan lamban, memperbaiki atap dengan gemetar. Muncul seorang nenek dari arah timur, menggendong cucunya sambil menyanyikan lagu potong bebek angsa. Cucunya seperti baru selesai mandi, harum bedak dan segar minyak telur. Cucunya mengenakan topi penerbang yang dibuat dari wol dan kaos kaki bermotif lebah. Sampai di depan rumah tempat kakek ketiga bekerja, dia berkata kepada cucunya, si nenek itu berkata, "Mana kakek? Mana kakek? Mana kakek? Mana kakek?" Si nenek mengarahkan tangan ke arah kakek ketiga yang tersenyum. Dia berniat turun dari atap menggendong cucunya. Tapi cucunya tidak menoleh ke arah nenek dan kakeknya. Cucunya justru menunjuk-nunjuk setengah melonjak dan tertawa. Kakek pertama menanggapinya dengan riang, dengan tulus dan bahagia. Dia menaik turunkan plastik sampah dengan tongkat besi bajak lautnya, sehingga menyerupai burung-burung yang sedang berterbangan di angkasa. Kakek kedua melintas dengan dagangan celengannya yang berbentuk hewan-hewan ajaib. Cucu itu tersenyum ke arahnya. Kakek kedua menanggapi dengan diam. Namun tanpa diduga kakek kedua melepaskan salah satu pegangan stang sepeda, menutup telapak tangannya ke wajah, dan melepaskannya kembali dengan tersenyum. Ciluba, 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 Sejenak cucu itu tergelak. Neneknya tampak marah. Itu kakekmu, yang itu kakekmu, yang itu kakekmu. Nenek itu mengarahkan kepala cucunya dengan paksa ke arah kakek ketiga, kakeknya yang sebenarnya. Kakek ketiga mendekat dan bersedia menggendongnya dengan hati yang senang. Dua kakek yang lain pura-pura tidak melakukan apapun. Mereka pura-pura masih sibuk bekerja dan pura-pura berjalan murung mencari rezeki seperti hari-hari biasanya yang sunyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Merit Hendra. Dan jangan beranjak dulu karena kita masih punya satu penampilan, yaitu ada Ulfatin CH dengan karya-karya puisinya. Waktu dan tempat kami persilahkan, selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya saya setelah kira-kira 2 tahun saya baru membacakan puisi ini. Rasanya kangen sekali ya. Saya akan mencoba membacakan 3 buah puisi pendek. Yang pertama, puisi ini pernah mendapatkan penghargaan Jurnal Puisi Indonesia pada tahun 2001. Rumah masih yang dulu. Rumah masih yang dulu. Berjendela kayu, beratap rumbian. Jalan menyilang tempat aku menyilang lelah. Telah bertukar aspal. Anak-anak tak lagi main tanah. Mereka lebih senang nonton TV, DVD, dan game. Tapi rumah masih seperti yang dulu juga. Pohon jambu, pohon mangga di halaman, dan pohon bambu di belakang rumah mengingatkan aku di masa kecil yang bahagia. Rumah masih yang dulu. Aku rindu bersama kawan, saudara, dan pohon-pohon yang tumbuh berjalan menelan usia. Kemudian puisi yang kedua. Saya ingin merefleksikan peristiwa di antara kita beberapa tahun 2020. Ibu, suara kami hilang. Suara kami hilang, Ibu. Lenyap, tak mampu menyelinap. Sejak dimatikan mikrofon itu, kata-kata jadi bisu. Kami teriak tanpa suara. Keputusan sudah terjaga. Kini suara-suara itu berloncatan di antara Bundaran, Gejayan, Malioboro, dan di depan gedung perwakilan. Suara kami hilang, Ibu. Entah kemana. Tapi kami ingin tetap bersuara. Maafkan kami, Ibu. Kemudian sajak yang terakhir juga merupakan refleksi tahun 2020 peristiwa kilometer 50. Duka Cikampek, Jakarta, kilometer 50. Seperti salak anjing pagi itu. Berita itu sangat
mengejutkan. 6 orang sudah tewas, tak bernyawa, interogasi di sana sini, senjata jadi alibi. Dan kaulah satu-satunya saksi dan Tuhan 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah untuk dua penampil pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu Bincang-Bincang Sastra edisi 181 dengan tema Lumaku Bergerak di Balik Gerakan Literasi. Akan ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Mutia Sukma dari Teman Bantu Teman, 2 David Effendi dari Rumah Baca Komunitas, dan yang ketiga ada Cep Subhan KM, penulis, penerjemah, dan pekerja literasi. Dan bincang-bincang sastra ini akan dimoderatori oleh Bayu Aji Setiawan. Kepada Bayu Aji Setiawan, kami persilahkan untuk memandu bincang-bincang sastra pada siang hari ini. Dan kepada seluruh yang hadir dalam ruangan ini, selamat mendengarkan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hadir lagi SPS dengan Bincang-Bincang Sastra edisi 181. Dan pada siang hari ini SPS hadir dengan tema Lumaku Bergerak di Balik Gerakan Literasi, dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir 3 pembicara. Nanti saya akan ditemani dengan 3 pembicara tersebut, yakni ada Mbak Mutia Sukma dari Teman Bantu Teman, dan kemudian ada Mas David Effendi, ini dari Rumah Baca Komunitas, dan ada Cep Subhan KM, ini beliau juga merupakan pekerja literasi, juga penulis, penerjemah. Dan tadi oleh panitia sudah dikirimkan materi tulisan singkat dari para narasumber pada siang hari ini. Silahkan dibaca di gawainya masing-masing, tadi sudah dikirimkan oleh panitia. Kemudian kami persilahkan kepada 3 narasumber, kepada Mbak Mutia Sukma, kepada Mas David Effendi, dan kepada Kang Cep Subhan. Kami persilahkan untuk bergabung bersama saya di atas panggung. Kita akan diskusi santai, diskusi ringan terkait
literasi di masa pandemi, bagaimana pergerakannya, kemudian bagaimana tantangannya, serta apa saja kendala-kendala selama masa pandemi ini. Kepada Mbak Mutia, Kang Cep, Mas David, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Silahkan. Monggo bergabung. Ya, tentu di masa pandemi ini banyak sekali yang terdampak, tidak hanya pekerja-pekerja kantoran, tetapi pekerja lepas seperti, silakan, monggo. Oke, bahwa juga pekerja literasi juga mengalami banyak tantangan selama pandemi. Di sebelah saya sudah ada Mas David Effendi dari Rumah Baca Komunitas. Lalu di tengah berbaju hitam ada Kang Cep Subhan selaku pekerja literasi, juga penulis, penerjemah. Mbak Mutia Sukma ini dari Teman Bantu Teman, beliau juga penulis. Dan siang hari ini kita akan berbicara terkait bergerak di balik gerakan literasi. Kalau mau copot masker juga boleh, kalau mau dipakai juga monggo. Buan nanti susah napas gitu. Sesekali dicopot boleh. Oke, kita santai saja. Dan yang pertama, Mbak Sukma ini dari Teman Bantu Teman, itu sebuah gagasan atas keprihatinan bersama bahwa banyak sekali teman-teman pejuang literasi yang juga terdampak, dan Teman Bantu Teman ini sudah atau telah Mbak mengadakan festival, sudah kemarin ya, baru selesai festival Bantu Teman yang diisi oleh berbagai pejuang literasi, pekerja literasi, dan itu merupakan kesadaran bersama bahwa banyak hal yang bisa diperjuangkan, bahwa ketika mereka memperjuangkan karya-karya, tulisan-tulisan yang baik, tentu mereka juga perlu mendapatkan hak untuk diperjuangkan seperti itu, bahwa ini merupakan ya bisa dikatakan kita adalah korban pandemi seperti itu, bahwa tidak hanya beberapa kalangan tapi semua. Dan kali ini kita bicara terkait literasi. Selanjutnya mungkin saya persilakan Mbak Sukma mungkin untuk lebih dalam menjelaskan terkait Teman Bantu Teman atau hal-hal yang berada di sekitarnya. Dan mungkin terkait festival Bantu Teman kemarin juga Mbak Sukma bisa bercerita lebih banyak. Seperti itu kami persilakan kepada Mbak Sukma. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Sukma, biar semangat. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Senang sekali, lama sekali nggak kumpul di forum langsung semacam ini ya. Kita jadi generasi ini, semua ketemunya secara online. Senang saya diundang ke sini untuk berbicara tentang gerakan kolektif teman-teman yang mungkin beberapa teman pernah dengar gitu di sosial media. Seperti yang dijelaskan Mas Bayu tadi, namanya Teman Bantu Teman.
kalau ini ya kita ngomongin dari awal gerakan ya. Dari awal gerakan itu yang kita potong aja pasca COVID ini. Jadi awalnya itu ada satu penulis, satu keluarga suami istri, kebetulan kan dia isolasi mandiri, dan seperti kita tahu kerja-kerja kepenulisan lepas yang tidak bernaung di institusi kan tidak punya keamanan apa-apa ya, hanya ya udah beneran mengandalkan honor tulisan. Kemudian jadi sebelum gerakan di era pandemi ini, kami sebelumnya ada beberapa kali ada grup khusus yang isinya sejumlah penulis yang dia bantu teman lah, solidaritas teman-teman. Kita buka lagi tuh grupnya. Oh, si A ini sekarang sama suaminya yang keduanya kebetulan penulis lagi isoman, kayaknya kita perlu patungan bagi yang ada, karena kan di situasi COVID kayak gini kita kalaupun ada kita tetap harus jaga diri kan. Yang seadanya kita punya ini coba kita kumpulin, akhirnya kita kumpulin. Singkat kata menjadi obrolan serius bahwa kayaknya kita perlu ini ya, menyebarluaskan bahwa situasi teman kita yang sedang isoman dan butuh bantuan keuangan itu tidak hanya situasi dia, tapi itu representasi dari situasi penulis ataupun pekerja buku yang memilih bernaung tanpa institusi kayak gitu. Akhirnya ya udah seperti yang kita tahu bersama, ada gerakan namanya teman bantu teman. Di situ kan dari namanya itu kan teman ya, semua teman-teman membantu teman-teman yang lainnya. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim bahwa itu inisiatornya siapa, bahwa itu beneran gerakan yang kayak pesan berantai kayak gitu ya, bahwa yuk kita kumpulin kayak gitu, kita kumpulin sama-sama sejumlah bantuan apa aja, dan kita buka form. Mungkin di sini nanti teman-teman juga yang dengar yang ada di dunia kepenulisan dan sedang beneran terdampak pandemi bisa itu follow @bantu teman-teman dan menceritakan kronologi kenapa teman-teman membutuhkan bantuan pertama. Jadi di sini konteksnya bantuan pertama, tidak banyak, tapi untuk membantu bertahan hidup sementara waktu seperti itu. Nah, kemudian setelah form itu dibuka, ya banyaklah cerita-cerita ini ya, cerita-cerita sedih yang mungkin ya itu kita semua, cerita kita semua. Dan sistem setelah masuk ke form, kemudian kan masuk ke tim verifikasi, kemudian tim verifikasi yang jumlahnya sekitar 10 orang itu mempertimbangkan apakah dia sendiri, apakah dia punya teman, sifat bantuannya, apakah harus mendesak atau tidak, seperti itu yang menjadi dasar untuk menentukan bantuan yang diterima oleh teman-teman. Nah, dari cerita-cerita yang masuk ke form itu membuat sebuah kesadaran baru bahwa kita itu benar-benar rawan. Royalti kecil kalau bagi penulis ya, kemudian kalaupun laris dia menghadapi pembajakan, akses perbukuan internasional tidak dimiliki semua orang. Ya gitulah, kita nyaris berada di wilayah yang kalau mengutip kata Jokpin di wawancara hari ini, festival bantu teman kan ada di Kompas, salah satu yang diwawancara kan Jokpin itu bilang gitu, dunia kepenulisan itu seperti yatim piatu yang tidak punya tempat bernaung. Nah, dari kegelisahan yang kita simpulkan dari form yang dikirimkan oleh teman-teman itu, maka kita membuat semacam festival dadakan yang digarap dalam waktu singkat, mendatangkan 70 pembicara yang semua itu pro bono.
benar-benar nggak ada yang dibayar, semua pembicara tidak dibayar, semua tim produksinya atau tim produksi profesional yang beneran sering menangani event-event online kayak gitu, kemudian sampai sistem retribusi tiket juga 0%, itu benar-benar semua pro bono. Nah, dari situ kita meninggalkan, selama ini kita cenderung selalu ketika diskusi sastra kita ngomongnya cenderung ya, tidak semua, cenderung selalu berbicara tentang proses kreatif, tentang membedah karya, tentang ya semacam itu. Kita jarang menyinggung ekosistem perbukuan, bahwa kerawanan itu bukan suatu kewajaran, bahwa kita harus mendaku bahwa kita ini buruh gitu, bahwa kenapa buruh di pabrik itu lebih secara ekonomi dia kan UMR, tunjangan, semua itu benar-benar diawasi dengan ketat. Jadi kita harus benar-benar mendakukan diri bahwa kita itu buruh dan punya hal-hal yang ketika dikerjakan secara bersama masa kita kan besar. Di festival itu yang barusan kemarin 5 hari ya berlangsung, paling akhir kegiatannya itu tadi malam yang paling terakhir. Mungkin teman-teman ngikutin juga. Itu kami festivalnya berbayar. Per hari 100.000 atau mengikuti 5 festival tiket terusan 350.000 yang kemudian nanti akan didonasikan untuk teman-teman yang membutuhkan. Nah, di situ kita sudah tidak lagi ngomongin tentang yang saya sebutkan tentang proses kreatif, isi sebuah novel dan sebagainya. Bukan itu tidak perlu, itu sangat perlu, tapi itu sudah banyak dibicarakan. Jadi kita mengambil isu-isu tentang bagaimana mengatasi pembajakan buku, bagaimana karya kita bisa masuk ke dunia perbukuan internasional, bagaimana kita mendirikan koperasi dan badan usaha untuk penulis, kemudian bagaimana kita menjadi bagian dari solusi dengan bertanam. Sesi kemarin banyak ya, bagaimana seorang ibu yang memiliki peran ganda tapi tetap bisa eksis menghasilkan tulisan, bagaimana dunia sastra kita menyentuh kaum difabel seperti itu. Isu-isu yang berkaitan dengan ekosistem sastra. Saya rasa festival kemarin membuat kita membuat kesadaran baru. Misalnya di sesi koperasi, Mas Roni Agustinus sama Mbak Prima, redaktur Mojo ya, itu mempresentasikan koperasi dengan sangat baik. Bagaimana Mas Roni menceritakan pengalaman-pengalaman penulis di luar negeri sudah membuat sistem koperasi dan badan usaha. Kemudian bagaimana Mbak Prima mempresentasikan risetnya tentang koperasi, bagaimana sebuah koperasi mungkin untuk dibuat di Indonesia, menjadi aktual untuk dilakukan di Indonesia. Kemungkinan badan usaha apa yang baik untuk mengumpulkan seluruh teman-teman. Saya sampai Mas Roni ini berkelakar seperti itu ya. Itu bantuan teman-teman waktu hari itu tuh udah mencapai berapa ya? 120 juta ya. Sekarang karena ada sisa lain 120 juta itu yang dikeluarkan, yang masih ada menunggu verifikasi itu pokoknya sekitar akan mencapai angka 200-an lah dengan tiket festival ya. Nah, itu seandainya uang itu diputar, seperti kata ini kelakar, tapi kan tidak boleh dilakukan karena kan misi kita kan membantu bantuan langsung ya. Seandainya uang itu diputar untuk koperasi dan badan usaha, maka uang itu akan mengembang seperti itu. Tapi memang sistem koperasi kan seperti itu, harus ada badan usahanya. Tapi itu tidak boleh dilakukan hanya jokes saja kayak gitu. Tapi itu benar.
Bagaimana Rara Sekar, Diki Senda, dan Dipa mengajak kita bertanam, itu situasi yang paling mungkin dilakukan saat COVID, dan bukan hanya bertanam saja tapi menjadi dia juga misalnya melakukan kayak Dipa itu misalnya gini, saya Mas Cep, Mas Aji, saya bertanam tomat, Mas Cep bertanam jagung, Mas Aji bertanam padi. Kemudian kita dipertemukan dalam sebuah sistem pasar sehingga apa yang kita jual itu beragam, dan kami bisa bertukar hasil panen seperti itu. Bagaimana kita diajak untuk makan makanan lokal, tidak ketergantungan pada pasar. Bagaimana Mbak Rara Sekar istilahnya dia ini ya, mengajak kita untuk merebut lahan gitu ya, merebut lahan dalam tanda kutip. Di kota ini kan banyak lahan-lahan tidak produktif, orang menganggap tanah sekarang ini kan sebagai barang investasi, sehingga begitu dibeli ditinggalkan karena dia investasi. Kemudian dia mengajak kita, kenapa kita tidak menjadikan itu sebagai kebun umum seperti itu. Kita bertukar benih, kemudian kita tanam dan kita gunakan itu untuk bersama. Dan Mas Diki juga mengajak kita, yang ngapain kita makan padi kalau kita punya kekayaan lokal yang lain. Karena padi itu kan secara sistem politik perekonomian dia sudah dimainkan sehingga kita punya ketergantungan terhadap itu. Nah, bagian hal-hal ekosistem semacam itu, COVID ini kan hanya salah satu dari bentuk kerawanan kita. Sebenarnya kita tuh dari dulu udah begitu gitu. COVID nggak COVID susah gitu kan. Tapi ini menjadi kayak gunung meletus seperti ini. Ini puncaknya, bahwa nggak cuma penulis yang terdampak, semua gitu. Media banyak yang tutup, penjualan buku naik turun, penerbitan, bahkan penerbit raksasa kita tahu kan mereka banyak melakukan pengurangan karyawan. Itu nyata. Nah, dengan ekosistem yang baik, di festival itu diharapkan kita semua bisa menjalankan itu menjadi suatu gerakan yang nyata kayak gitu. Kira-kira ya kayak gitu, nanti kita bisa tanya jawab lebih lanjut. Oke, terima kasih Mbak Suma. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Suma. Oke, luar biasa sekali ya. Bermula dari kegelisahan bersama, kemudian menginisiasi bersama, teman bantu teman yang awalnya hanya beberapa orang yang perlu dibantu. Kemudian dari grup muncul permasalahan-permasalahan lain sehingga dibuatlah festival temu teman gitu Mbak ya. Dan menarik yang dikatakan Jokbin wawancara bersama Kompas bahwa penulis seolah yatim piatu yang tidak punya tempat bernaung gitu. Bahwa selama ini dari penulis kita hanya mendapatkan mungkin karyanya yang bagus gitu, proses kreatifnya, tapi kita lupa untuk tahu bagaimana proses dia bertahan hidup gitu. Kita lupa untuk tahu itu, bahwa di masa pandemi seperti ini dengan mata rantai perbukuan yang sangat panjang, mulai dari penulis, penerbit, reseller buku, dan banyak lagi. Itu jangan pernah membayangkan bahwa menjadi penulis menerima 100% royalti dari hasil buku yang diterbitkan, tidak gitu. Di masa-masa normal di luar pandemi saja itu sudah cukup berat bagi penulis gitu. Bahwa itu menunjukkan bagaimana seorang penulis betul-betul sangat serius betul dengan dunia perbukuan, menginvestasi gitu kan, belibet ya. Ini karena udah lama nggak ada diskusi, jadi jarang ngobrol, bingung. Di Zoom biasanya cuma ngemut nge-mute itu suara, jadi nggak pernah ngomong. Ya, saya merasa seperti Mahfud MD investasi ya.
tenaga, pikiran gitu untuk menghasilkan sebuah karya, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana dapur, betul-betul dapur dari seorang penulis atau para teman-teman yang bergerak di bidang literasi atau perbukuan. Dan tentunya itu juga berdampak langsung, mungkin seperti kata Mbak Sukma tadi, bahwa teman-teman yang tidak berada di bawah instansi perusahaan tentu akan sulit gitu. Mungkin sederhananya bisa kita bilang freelance gitu ya, di luar instansi, di luar perusahaan. Jadi betul-betul survive sendiri gitu, bagaimana mendapatkan penawaran yang baik, kemudian cocok dengan pekerjaannya seperti itu. Dan salah satu teman mungkin di tengah-tengah kita, Kang Cep, mungkin mewakili banyak penulis, mewakili banyak penerjemah, mewakili banyak pejuang literasi, perbukuan, mungkin juga bisa berbagi bersama kita permasalahan selama pandemi, bagaimana kemudian penerbit-penerbit ya juga banyak yang gulung tikar selama pandemi ini, mungkin sudah ratusan mungkin ya yang gulung tikar, yang memilih untuk ya bertahan hidup sendiri tanpa ada kerjasama dengan berbagai pihak, akhirnya memutus banyak hal gitu ya, pemecatan dan lain-lain gitu, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Mungkin Kang Cep kami persilakan untuk berbagi bersama teman-teman yang ada di sini. Tepuk tangan dulu untuk Kang Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama karena saya sudah diberi kesempatan untuk ikut mewakili para penulis yang tentunya saya belum masuk kategori penulis yang merasa layak untuk menjadi wakil, tapi karena terpaksa diundang untuk menjadi wakil, oke lah saya jadi wakil dari penulis. Tadi Mbak Sukma sudah berbicara tentang gerakan teman bantu teman, dan saya ingin menambahkan bahwa saya sangat berterima kasih juga pada gerakan ini, dan memang benar-benar terasa manfaatnya bagi pekerja literasi. Artinya mencakup bukan hanya penulis, tapi juga editor ataupun penerjemah, karena saya pun merasa lebih produktif sebagai editor dan penerjemah, bukan sebagai penulis. Ya betul, reseller juga. Artinya begini, saya melihat bahwa saya sebagai pekerja literasi itu melihat bahwa gerakan literasi sebelum pandemi dengan pada masa pandemi itu ada perbedaan. Tadi Mbak Sukma sudah menyinggung bahwa gerakan-gerakan literasi selama ini, artinya saya spesifikkan sebelum masa pandemi, itu cenderung bergerak di bidang yang tidak fokus pada pekerja literasi itu sendiri, tapi lebih pada bagaimana misalnya para pekerja literasi itu bisa menciptakan karya yang bagus. Artinya fokusnya bukan ke pekerja literasi, tapi ke karya literasi itu sendiri. Nah, kita seolah-olah pada masa sebelum pandemi, kita seolah-olah membayangkan para pekerja literasi itu sudah beres masalah katakanlah finansial secara spesifik. Artinya mereka sudah beres soal bagaimana bertahan hidup dari pekerjaan yang freelance itu tadi, yang freelance itu biasa diterjemahkan sebagai pekerja lepas ya, tapi sebenarnya lebih bisa diterjemahkan sebagai serabutan juga. Freelance itu pekerja serabutan, artinya dia tidak memiliki tunjangan, dia tidak memiliki katakanlah gaji bulanan, dan penghasilannya per bulan itu naik turun gitu. Itu kira-kira gambaran umum pekerja literasi, gambaran umum kondisi finansial pekerja literasi yang selama ini kita anggap sebagai sudah beres. Makanya kita tidak bukannya memperhatikan kesejahteraan pekerja literasi, tapi kita menuntut dia untuk menghasilkan karya-karya literasi yang bagus. Itu saya pikir gejala umum gerakan-gerakan literasi yang ada sebelum pandemi.
Saya tidak mengatakan bahwa gerakan-gerakan literasi semacam itu tidak berguna. Ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tentu saja gerakan literasi semacam itu sangat berguna dan penting. Tetapi tidak berarti bahwa gerakan literasi yang fokus pada kesejahteraan pekerja literasi itu tidak penting. Tidak berarti seperti itu. Artinya sama pentingnya itu. Nah, saya melihat bahwa kemudian pada masa pandemi ini, gerakan literasi itu mengalami perubahan fokus. Mungkin bukan perubahan ya, tapi penambahan fokus. Jadi kalau sebelumnya fokus pada bagaimana menciptakan karya yang bagus, bagaimana misalnya kita menggugat kanonisasi dengan ideologi tertentu yang sempit, yang memang tidak, katakanlah menurut sebagian orang tidak layak. Nah, pada saat pandemi ini, ketika ledakan kacauan finansial itu menimpa semua orang, pekerja literasi itu bukan pengecualian, bahkan bisa dikatakan lebih parah. Saya kira seperti tadi Mbak Sukma sudah bilang, sebenarnya pekerja literasi itu, terutama yang freelance, yang serabutan atau pekerja lepas, itu dari sebelum pandemi yang sudah susah. Bahkan kita bisa memperpanjang masa dari zaman Hairil Anwar ya seperti itu, gitu. Sampai sekarang. Cuman kenapa kok sebelum pandemi itu tidak masuk radar fokus, tidak terekspos? Salah satunya saya pikir karena ada rasa sungkan. Karena begini, secara psikologis ketika orang mengalami masalah, itu dia akan memilih satu opsi dari dua. Yang pertama, dia akan beranggapan bahwa hanya dirinya sendiri yang mengalami masalah itu. Dengan kata lain, itu adalah dia berpendapat itu adalah masalah pribadi, itu adalah masalah personal. Hanya dia saja yang mengalami dan karenanya tidak pantas untuk membagikannya kepada orang lain. Itu masalah personal yang tidak pantas dibahas secara komunal, secara publik. Maka dia akan menyimpan itu sendiri, masalah itu sendiri. Atau dia akan memilih opsi kedua, yaitu dia merasa bahwa semua orang atau ada banyak orang yang mengalami masalah seperti dia, tetapi dia adalah orang yang mengalami masalah itu paling buruk. Dengan kata lain, dia akan merasa tidak pantas membagikan masalah dia kepada orang lain. Saya pikir faktor sungkan ini itu membuat meskipun semua pekerja literasi, taruhlah saya misalnya, terus kawan-kawan yang lain, itu meskipun mengalami masalah yang sama seperti pada masa pandemi, itu menyimpan masing-masing sendiri. Gitu. Jadi saya misalnya mengalami masalah pemasukan atau finansial, ini pada masa sebelum pandemi ya. Kemudian Mas David ini katakanlah juga mengalami masalah yang sama. Kami kawan, tapi kami tidak saling bercerita. Gitu. Karena kami, ya itu tadi, kami memilih satu dari dua opsi yang sama-sama buruknya. Nah, kemudian ketika terjadi pandemi ini kan membuat semua orang itu merasa memiliki masalah yang sama, yaitu masalah finansial. Artinya hal-hal yang sebelum pandemi itu terasa sungkan untuk diceritakan, terasa tabu, hal-hal yang terasa personal dan tidak untuk dibahas secara komunal, itu pada masa pandemi itu meledak. Karena apa? Karena semua orang itu merasa sama-sama mengalami masalah. Dan karena kita mengalami masalah yang sama, maka mari kita selesaikan bersama. Dari situlah kemudian lahir gerakan literasi yang fokusnya itu bukan lagi pada karya, produksi karya literasi yang bagus, bukan lagi pada bagaimana kita melakukan resepsi karya yang bagus, bukan lagi pada bahwa kanonisasi itu tidak seperti ini, tapi harus seperti itu. Tapi lebih ke bagaimana para pekerja literasi ini bisa survive, bisa bertahan hidup pada masa kesulitan finansial saat pandemi. Salah satu contoh yang nyata, saya pikir tadi sudah disebutkan oleh Pak Sukma, memang gerakan teman bantu teman, gerakan komunal yang langsung fokus pada hal praktis. Karena kan kita biasa melihat literasi itu berbicara soal konsep, berbicara soal gagasan, tentang hal-hal yang katakanlah mengawang-awang gitu, hal-hal yang melangit. Nah, padahal perut itu kan tidak bisa menunggu gitu.
bahwa kita bisa, bahwa memang peran literasi itu bukan sesuatu yang ditujukan untuk mengenyangkan perut secara langsung ya. Seingat saya, kalau tidak salah, Rendra itu kan pernah ditanya bahwa kenapa sih masih menulis puisi? Sementara banyak rakyat yang lapar dan puisi itu tidak bisa membuat perut langsung kenyang. Jawaban Rendra begini, puisi memang tidak bisa membuat orang langsung kenyang. Tetapi puisi bisa mencegah orang yang lapar dari mencuri. Tentu saja saya setuju dengan jawaban Rendra. Tetapi ketika ada opsi lain yang bisa membuat perut langsung kenyang, selain menulis puisi ya opsi itu menarik gitu. Dan opsi yang memang paling tepat untuk para pekerja literasi sekarang, salah satunya adalah menyelesaikan masalah ini bersama-sama, dan dengan kata lain kita melakukan gerakan literasi yang fokus pada menyelesaikan masalah kesejahteraan pekerja literasi secara langsung dan dalam tempo yang singkat-singkat. Meskipun seperti tadi sudah Mbak Sukma katakan, para pekerja literasi yang dibantu itu kan tidak bisa bergantung terus juga gitu loh, karena sementara yang mengalami masalah itu banyak, karena pekerja literasi di kita itu kan banyak sekali, dari mulai penulis, editor, dan penerjemah, reseller, itu semua kan pekerja literasi. Artinya memang cakupannya sangat luas. Jadi tidak bisa hanya fokus pada satu orang gitu. Jadi supaya masing-masing itu mendapat bagian, tentu saja harus dibagi-bagi, dan itu artinya bantuan yang bisa diberikan itu sebatas bagaimana bertahan dalam jangka waktu tertentu, sementara di saat kita bertahan itu kita sebagai pekerja literasi pun tidak menghentikan kerja literasi kita. Satu poin yang saya pikir menarik dari gerakan literasi yang fokus pada kesejahteraan pekerja literasi seperti teman bantu teman itu begini, gerakan-gerakan literasi selama ini itu biasanya cenderung cakupannya terbatas, hanya dilakukan oleh golongan-golongan tertentu, dan ruang tempat dia bergerak juga terbatas, bahkan di zaman internet. Tetapi kita melihat bahwa gerakan teman bantu teman ini cakupannya sangat luas, dan saya pikir gerakan ini bisa menyatukan para pekerja literasi yang bahkan dalam situasi lain itu bentrok gitu. Artinya begini, ya betul, jadi literasi itu kan tempat orang ribut-ribut, dan itu bukan berarti buruk gitu loh, karena literasi sepi-sepi saja itu nggak asik. Ribut-ribut itu kan penting, tetapi kadang-kala ketika misalnya saya ribut Mas David adalah atau Mas Bayu, kami kemudian tidak berada dalam gerakan yang sama. Jadi Mas Bayu mungkin memiliki ikut gerakan literasi yang fokus pada bagaimana menciptakan tulisan yang bagus, karena seperti itu. Sementara saya bergabung dengan gerakan literasi yang lain yang tujuannya bagaimana meresepsi karya dengan bagus. Nah, kami berada pada gerakan yang berbeda secara psikologis, karena kami secara ideologis bentrok. Nah, tetapi saya melihat sendiri bahwa gerakan teman bantu teman ini itu bisa menyatukan orang-orang seperti saya dan Bayu dan Mas Bayu. Artinya saya pikir begini, gerakan literasi semacam ini itu mengembalikan literasi pada jati dirinya, bahwa separah apapun kita ribut-ribut, separah apapun perbedaan ideologi, separah apapun beda pandangan tentang satu hal, kita semua itu disatukan oleh kemanusiaan. Dan saya percaya bahwa kemanusiaan adalah fondasi literasi itu sendiri. Artinya, bahkan ketika kita ribut dalam banyak hal, kalau kemanusiaan itu mengundang kita untuk bergabung, kita akan melupakan semua hal itu. Karena apa? Karena di atas semua identitas apapun yang kita miliki, kita pada dasarnya adalah manusia. Saya pikir karena alasan itulah kemudian gerakan teman bantu teman ini bisa menjadi gerakan yang universal. Cakupan ruangnya sangat luas, kawan-kawan yang mendukung, yang ikut andil, dan yang ikut dibantu, itu juga sangat luas. Dan
ini bukan gerakan yang hanya satu golongan, bukan gerakan yang hanya satu ideologi, gitu. Karena itu tadi, dan kita memang merasa bahwa semua orang, bukan hanya pekerja literasi, itu mengalami masalah yang sama pada masa pandemi. Saya pikir itu hebatnya gerakan literasi pada masa pandemi. Dan memang saya pikir hanya bisa dipantik oleh pandemi ini untuk lahir. Artinya di satu sisi mungkin kita harus, dan terutama saya sebagai pekerja literasi, itu harus berterima kasih juga pada pandemi. Karena apa, kan pandemi ini memunculkan gerakan literasi semacam ini. Dan itu keren gitu. Saya membayangkan kalau misalnya tidak ada pandemi, jangan-jangan gerakan literasi kita masih itu-itu saja. Sebagai catatan, itu saja tidak berarti saya merendahkan gerakan-gerakan literasi yang lain. Karena satu catatan lagi, kita melihat bahwa masa pandemi sekarang pun gerakan-gerakan literasi yang lain, yang fokus pada hal lain, itu masih tetap berjalan. Artinya kita sekarang memiliki gerakan literasi yang lengkap. Ada yang fokus pada hal-hal yang katakanlah pada karya literasi itu sendiri. Dan sekarang ada yang fokus pada pekerja literasi itu sendiri, dan bagaimana kita bisa membangun ekosistem yang lebih bagus ke depan. Bahkan ketika misalnya pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir ini pada suatu saat berakhir. Sebagai penutup, saya ingin mengungkapkan harapan bahwa semoga gerakan literasi yang sudah hadir pada masa pandemi ini melengkapi gerakan-gerakan literasi yang lain sebelum pandemi, itu tetap bisa ada meskipun mungkin dalam format yang berbeda pada masa ketika nanti pandemi ini sudah berakhir. Dan kita harap memang pandemi ini cepat berakhir. Karena apa? Karena gerakan semacam ini akan memperkuat ekosistem literasi kita, dan itu akan membuat pekerja literasi semacam saya dan juga kawan-kawan yang lain itu akan betah di literasi. Sementara saya sendiri tidak kepikiran untuk pindah ke pekerjaan yang lain. Terima kasih, saya pikir itu saja untuk sementara. Beri tepuk tangan dulu untuk Kang Cep. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi lekas selesai, semoga para pekerja literasi nggak pindah haluan, jadi honorer gitu kan. Ya mending kalau masih di urusannya dengan literasi. Ya bahwa pandemi ini menambah fokus kita tidak hanya pada bagaimana membuat sebuah karya, tetapi juga bagaimana kita memikirkan kesejahteraan para pekerja literasi. Gitu. Nah ini memunculkan gerakan literasi baru yang dikatakan Kang Cep tadi, adanya teman bantu teman, kemudian hal-hal itu menghapus atau meredam semua keributan-keributan atas nama ideologi selama ini dalam dunia literasi, dan kemudian kita saling bergandeng tangan dengan solidaritas dan atas nama kemanusiaan, dan itu menjadi sangat penting pada saat ini. Dan seperti yang Kang Cep sampaikan tadi bahwa semoga gerakan semacam ini tetap ada meskipun pandemi telah berakhir gitu. Di satu sisi mungkin kita bisa ribut, di satu sisi kita juga bisa bergandeng tangan, hal seperti itu. Dan kemudian pandemi selain juga berdampak pada para pekerja literasi, khususnya penulis, penerjemah, editor, mungkin juga penerbit seperti itu. Ini juga membatasi kita untuk saling bertemu, saling bersapa dalam diskusi-diskusi yang biasanya di luar pandemi atau sebelum pandemi itu sering sekali ada diskusi-diskusi gitu. Bahkan mungkin setiap hari jika kita rutin untuk mengintai media sosial, itu mesti ada setiap hari diskusi-diskusi kecil-kecilan gitu di warung kopi seperti itu. Dan itu juga berdampak pada komunitas-komunitas sastra atau komunitas baca, komunitas literasi yang selama ini juga mungkin sulit untuk melakukan pertemuan, sulit juga untuk bertukar ide, meskipun secara online mungkin bisa ya, tetapi tetap saja literasi itu kalau tidak ada rasa kalau nggak ketemu langsung itu rasanya kurang gitu, ada hal yang kurang gitu. Dan di tengah kita sudah hadir Mas David Effendi dari Rumah Baca Komunitas
yang juga menjadi salah satu kelompok atau komunitas yang juga merasakan dampak pandemi seperti itu. Dan mungkin langsung saja Mas David Effendi untuk berbagi bersama di sini bersama teman-teman. Kepada Mas Effendi, saya persilakan. Tepuk tangan dulu untuk Mas Effendi. Terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Lasmi ya, betul ya? Mbak Sukma, sorry. Mbak Sukma, Mas Cep yang sudah berbagi. Saya mungkin berusaha lebih singkat menceritakan bagaimana aktivitas komunitas literasi sebelum dan pada saat pandemi ya. Seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi. Rumah Baca Komunitas dilahirkan sebagai, sebetulnya prinsipnya juga sama. Bisa dikatakan waktu itu saya mungkin masih mahasiswa bantu mahasiswa, atau mahasiswa bantu, atau pembaca bantu pembaca juga bisa sih. Karena waktu itu kami ngontrak ada 5 orang, punya buku banyak ya. Ada yang kuliah di UGM, di UIN, di mana-mana tahun 2011. Kontraknya sih sudah tahun 2007-2008 ya. Sebelum saya berangkat ke Amerika waktu itu, gimana buku-buku ini? Yang lain juga mau kerja di tempat lain, luar kota. Prinsipnya bagaimana caranya buku-buku pribadi ini bisa diakses, dibaca lebih banyak orang. Karena ternyata setelah kita renungkan sampai hari ini, kita sebagai, mungkin ya sebagian besar dari kita adalah kelompok terpelajar, masih gagal membawa buku itu sebagai barang yang milik banyak orang atau aksesibel bagi banyak orang. Masih menjadi barang mewah, masih menjadi barang yang seolah-olah tidak terjangkau, entah karena himpitan ekonomi atau karena akses atau karena kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada keterbukaan akses terhadap bacaan-bacaan itu. Saya masih teringat betul tahun 2017 itu ada Free Cargo Literasi namanya, kalau teman-teman ikut merayakan. Saya dari 2 tahun kurang itu ada 60.000 buku yang saya bawa dari Jogja atau dari Jakarta, dari Bandung keluar lebih banyak keluar Jawa ya. Diuntungkan dari aktivitas yang dibantu kantor pos waktu itu. Saya kira banyak yang mengakses itu. Dan tumbuhnya komunitas itu luar biasa pada saat itu. Itu musim semi atau musim apa ya namanya? Tumbuh itu apa? Musim apa? Ya seperti jamur ya. Arab Spring berarti revolusi ya, bisa dikatakan itu. Ini ada arus buku yang luar biasa besar, ya. Laporan per bulan itu ada yang 3 miliar, 5 miliar ya, yang dikeluarkan oleh negara, tapi kan kita nggak bayar. Itu kebijakan yang luar biasa dahsyat menurut saya. Dan kami Rumah Baca Komunitas itu membuka akses buku seluas-luasnya di tengah ya ini Jogja ini kan kota penerbit ya, tapi teman-teman kalau pernah merasakan ya, mungkin yang KKN juga punya pengalaman. Saya dan teman-teman RBK itu membawa buku ke Gunung Kidul aja, anak-anak SD itu kita nginep di sana 3 hari, ada yang 2 hari, itu kayak menemukan surga gitu ya. Ini di Jogja gitu, ini di Jogja, betapa buku itu kemewahan yang luar biasa. Dan kita sebagai orang yang dekat dengan dunia penerbitan mungkin masih butuh terobosan apa, sehingga di Jogja itu kan kalau di dalam buku Declare ya, buku itu tentang penerbit Jogja itu kan, Declare ya, itu kan mesin cetak buku itu nggak pernah berhenti di Jogja itu, 24 jam mencetak buku. Tapi orang yang di samping percetakan itu nggak tahu buku apa yang diproduksi. Nggak pernah membaca buku-buku apa saja yang dijual. Nah ini sebagai apa ya, analogi betapa akses buku itu masih sangat timpang menurut saya. Walaupun Jogja ya banyak penghargaan lah sebagai kota dengan minat baca yang relatif tinggi lah dan sebagainya. Kami di tahun 2014 itu membuka rumah RBK on the Street di alun-alun Kidul sampai pandemi berakhir. Di pandemi kita sempat 2 kali buka mungkin.
Di sana itu pinjam buku berapapun, dikembalikan kapanpun tanpa syarat. Dan sekarang juga masih berlaku kalau di rumah baca komunitas di daerah Kanoman sekarang ya. Kita udah ganti tempat 3 kali. Sekarang di Banyuradeh, jadi dari Biro lurus ke barat dikit, terus ke utara, untuk nanti sebelum rel kereta api. Sampai sekarang berlaku. Banyak mahasiswa yang ngerjain tesis, skripsi di sana kalau tidak punya uang cukup untuk membeli buku, bisa. Kebetulan memang itu juga buku juga dari mahasiswa. Banyak mahasiswa yang pulang ke daerah bukunya ditinggal di situ. Kita juga antar jemput. Jadi saya mendefinisikan pekerja literasi yang sedikit ada perbedaannya. Saya itu pekerja literasi juga, nari pewakaf buku, nyampulin, bersihin, membantu penerbit menjualkan buku, membantu penulis menjualkan buku, sampai sekarang. Perpustakaan-perpustakaan di daerah-daerah banyak saya bantu juga kalau pengen dapat buku-buku. Saya kasih kontak person, saya kontak gudang-gudang buku di Jogja sampai hari ini. Jadi pekerja buku versi lain. Kalau Mas Cep kan militan ya, penuh dedikasi gitu. Kalau saya ini ya suka-suka aja gitu ya. Nolongin orang buku-buku berapa, saya punya kontaknya dan seterusnya. Dulu ada juga kan buku-buku borongan, judulnya macam-macam itu, 1 juta, 2 juta. Saya udah lama sekali saya melakukan aktivitas jenis pekerjaan literasi yang nggak ada uangnya. Maksudnya menolong ya, mungkin sama dengan Mbak Sukma juga. Mungkin ada teman yang mendefinisikan itu apa ya, sosio literapreneurship atau apa itu, buat definisi itu. Jadi pekerjaan literasi kita memang banyak volunteernya sifatnya, banyak membantu gitu ya. Nah, betul apa yang disampaikan Mas Bayu. Ketika pandemi kita banyak nggak bisa menyapa para pembaca yang biasa melanggan buku-buku bacaan di alun-alun kidul atau di beberapa pos ya. Kebetulan kami juga punya motor atau pustaka yang ada bloknya keliling. Dulu sebelum pandemi juga mampir kemana saja suka-suka gitu ya, selama terjangkau. Menyelenggarakan workshop-workshop di perpustakaan desa dan lain-lain. Intinya kita mobilitasnya sangat tinggi ya, bahkan keluar Jawa juga hitungannya sangat sering waktu itu saya membantu mengadakan kegiatan, termasuk menerbitkan buku. Jadi orang-orang di daerah itu di Sulawesi Barat, di Riau, di Sumatera Barat yang bingung ini diterbitkan siapa ya gitu ya. Di Jogja kan tinggal kedip mata aja ada penerbit yang siap menerbitkan kan. Dengan cara macam-macam, ini mungkin strategi penerbit juga kan. Nggak bisa membiayai penerbitan itu, tapi bisa membantu layout, membuatkan cover, ISBN, dan sebagainya. Ini juga strategi ekosistem bertahan yang menurut saya juga penting untuk diapresiasi. Kemudian peran-peran selama pandemi, kami lebih banyak memproduksi kaos ya dari cukir, promosi ya. Kita mungkin ada 10 seri kaos yang kita jual dan hasilnya kita pakai membantu, ada yang ke dapur Jogja ya, Mas Dodo dan kawan-kawan itu. Kemudian untuk masyarakat sekitar, kita beli sembako dan lain-lain, lumayan besar, lumayan banyak ya hasilnya. Jadi kita workshop, ada beberapa teman yang datang, kita mau gambar apa nih, ngobrol nih, oh kita kayaknya temanya bagusnya Tirto ini, atau pas hari apa waktu itu. Oke, kita cekil yang gambar Tirto juga ada yang climate strike, yang itu sampai ke Inggris, kita kirim ke beberapa tempat, Australia, dan sebagainya. Itu sebetulnya cara bertahan kita, biar kita tetap menjadi manusia juga gitu ya. Di tengah pandemi itu, ya kita tetap apa yang bisa dilakukan ya, sekecil-kecilnya gitu ya. Kita mungkin nggak bisa ngobrol-ngobrol secara secara intensif atau intim ya. Di alun-alun kidul biasanya kita ketemu penjual, ketemu penerbit buku, ketemu wartawan, ngobrol-ngobrol manusiawi lah, ambil makan apa yang ada di sekitar situ. Waktu itu idenya juga di alun-alun kidul itu
biar aktivitasnya nggak hanya jual beli sih. Maka kita masuk, mungkin pertama kali kita masuk ke ruang itu, semua isinya jualan. Ternyata penjual-penjual itu juga bawa anak-anak, bawa teman dan sebagainya. Ada yang juga sedang rekreasi minggu pagi dan seterusnya ya. Kita bukanya minggu pagi. Ternyata ruang baca sangat sangat menarik untuk dikunjungi. Nah itu dulu sebetulnya salah satu ide lainnya ya mendemokratisasikan ruang publik agar ruang publik itu juga tidak hanya market oriented gitu ya, tidak hanya untuk nyari uang gitu, tapi ada juga nuansa edukasinya apapun lah istilahnya. Saya sangat sangat cocok dengan ide teman bantu teman, solidaritas gerakan literasi ini sebagai sesuatu yang baru kata Mas Jack. Dan sebetulnya akarnya sudah lama sih, cuman kita memperbarui itu. Oh ternyata gerakan literasi itu juga bisa loh merespon kerusakan lingkungan dengan membuat berbagai macam kreativitas. Misalnya workshop di RPK juga ada workshop barang bekas buat boneka-boneka dan lain-lain itu. Sangat kreatif, termasuk mensiasati pangan ya. Di RBK juga kita mengembangkan sejenis kebun ekoliterasi yang siapa aja bisa mewakafkan tanaman, juga bisa mengambil bibit tanaman. Di sana ada mungkin seluas 100 ya kurang lebih 100-an meter lah kebunnya itu. Bisa bermacam-macam tanaman obat, tanaman kayak cabai, tomat, terong gitu ya. Kita manfaatkan dan warga juga bisa memanfaatkan itu. Itu bagian dari aktivitas di saat pandemi ya, berkebun itu pangan ya. Itu sebetulnya sangat cocok sekali untuk giat literasi. Makanya saya lihat banyak penulis buku itu berkebun ya di saat pandemi itu. Ada yang bilang wah nanti itu petani bisa semakin murah itu dibelinya. Itu hanya joke ya, karena bukan itu problemnya, itu impor. Cuman cabai 5 pohon aja dibilang merusak harga pasar, itu yang berlebihan kan. Saya kira bukan di situ, tapi itu juga bagian dari diskursus. Sebetulnya kita ini sedang membela petani gitu kan maksudnya kan. Tapi sebetulnya itu bukan akar persoalan harga cabai murah ya. Saya kira itu yang perlu diapresiasi dan mungkin didokumentasikan yang sangat bagus ya. Bagaimana pegiat literasi itu ternyata bisa merespon zamannya. Kita ingat ya, kalau boleh kesan saya ya, termasuk gerakan yang besar ya di akhir 2019 itu, Kejayaan Memanggil itu tidak lepas dari peran dari pekerja perbukuan, pekerja literasi, yang itu di luar mainstream kelompok oposisi negara waktu itu atau yang kalah dalam pemilu 2019. Ini genre baru, ini orang-orang yang anak-anak muda yang ya sebagian ya kayak Mas Putut dan lain-lain itu enggak ada jebakan-jebakan dosa masa lalu dalam konteks dukung-mendukung Pilpres ya. Ini juga penting. Poin saya Mas Bayu bahwa orang dengan nalar literasi itu ternyata bisa memenuhi takdir zamannya. Saya kutipkan di makalah saya, bukan makalah ya, esai itu, bahwa buku-buku merubah takdir orang-orang dan orang-orang merubah takdir buku-buku. Sebetulnya itu salah satu ilustrasi betapa buku itu sangat powerful untuk merubah mindset orang, paradigma orang, perspektif, imajinasi, tindakan orang. Tetapi tindakan orang itu juga bisa merubah nasib buku-buku itu. Seperti pilihan kami teman-teman di Rumah Baca Komunitas yang membiarkan akses buku itu boleh pinjam berapapun, dikembalikan kapanpun tanpa syarat. Itu adalah bagian dari cara kita, orang yang merubah takdir buku itu agar buku itu juga merubah takdir lebih banyak orang. Jadi teman bantu teman, mahasiswa bantu mahasiswa, pembaca bantu pembaca itu betul-betul ada di dalam komunitas atau di Rumah Baca Komunitas dalam praktek berliterasinya. Saya kira itu, dan sekarang saya bersyukur sudah banyak anak-anak muda yang dulu di Rumah Baca Komunitas sudah ada buka banyak kelompok literasi ya di Pulau Buru, di Bangka Belitung,
di Lampung, ada banyak, mungkin totalnya ada 30-an komunitas yang tersebar dari Sumatera sampai Pulau Buru ya, di Papua juga ada. Saya kira itu adalah bagian dari kelebihan Jogja sebagai ruang aktualisasi yang kemudian pulang ke daerah dengan membawa warna yang baru, berliterasi sekaligus membangun solidaritas komunal di tempat masing-masing untuk ya membangun martabat masyarakat, kira-kira begitu ya, dengan basis ilmu pengetahuan dan skill-skill yang dimiliki, misalnya menerbitkan buku, membuat kaos dan sebagainya. Itu adalah bagian penting dari seni apa ya. Saya sebetulnya mau ngomong peran estetika dalam gerakan literasi, tapi saya nanti mungkin bisa diskusi saja ya. Jadi bisa dalam konteks visual, seni graffiti, terus ada seni cukil dan lain-lain. Itu ternyata kesimpulan saya adalah itu mampu mengakselerasi gerakan literasi menjadi gerakan yang lebih fleksibel, lebih indah, lebih banyak mendatangkan simpatisan, dan tentu saja akan memperkuat gerakan literasi itu sendiri. Saya kira itu Mas Bayu dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mas David Effendi. Ya, rumah baca komunitas itu salah satu dari sekian banyak komunitas literasi yang mungkin juga terdampak, yang tidak bisa melakukan tegur sapa secara langsung, dan ya itu tadi yang membuat dunia literasi semakin sepi gitu. Yang sebelumnya kita bisa menemukan diskusi kapanpun, dimanapun, sambil santai sore menunggu senja gitu, sambil ngopi-ngopi santai senja. Ya, dan saat ini sekarang sangat sulit untuk ditemukan gitu. Bahkan kita kadang diskusi pun ngumpet-ngumpet gitu ya, ngumpet-ngumpet diam-diam tanpa ada tanpa ada poster acara. Ya udah diskusi santai dengan beberapa kawan kamar, kawan kos gitu, atau dengan beberapa teman yang bisa ditemui kapanpun gitu. Dan saat ini hal itu sangat-sangat sulit gitu. Dan tentunya untuk mengadakan acara-acara semacam itu perlu melakukan protokol kesehatan dan ya hal-hal yang cukup mungkin bagi teman-teman yang mageran itu ya mending gak usah datang gitu ya. Tapi ini teman-teman yang hadir saat ini saya yakin ini sudah kangen sekali dengan diskusi-diskusi macam ini. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam ya diskusi yang mungkin juga ini berjarak 2 tikar yang masih kosong. Ini sebenarnya kebiasaan Zoom ini biasanya. Jadi berjarak semakin jauh gitu. Biasanya merapat ini. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang sekiranya ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu. Kami persilahkan. Silahkan, bisa mungkin maju ke depan, tidak masalah. Tidak ada? Oke, silakan Mas. Mas yang ke depan atau saya yang menunggu Mas di sini? Oh, maaf Mas. Kasihan ini narasumber saya tinggal nanti malah hilang. Siap. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya selamat sore. Selamat. Okay. Nama saya Koprastio, saya dari Jambi. Bicara tentang literasi itu kan bukan tentang tulisan dan bacaan, melainkan juga bagaimana manusia bisa berguna bagi masyarakat, itu adalah literasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, karena tema hari ini adalah penggerak literasi, apa goals dari penggerak literasi itu? Jika kita bicara tentang generasi emas 2045, itu artinya goalsnya kan ke situ. Dengan begitu proses dari pembelajaran literasi tahun ini adalah masuk dalam proses menuju goals. Yang saya tanyakan, seberapa jauh proses gerakan literasi itu? Jika sudah dimulai sejak lama, saya rasa telah gagal karena literasi
juga berfungsi membuat manusia untuk peka terhadap lingkungan, karena itu adalah lingkup dari pengetahuan. Dan sekarang banyak PT-PT yang menebang pohon dijadikan gedung, itu adalah contoh gagalnya literasi. Karena dengan didirikan jalan tol ataupun kota baru, itu sudah membunuh ekosistem di lingkungan tersebut. Jadi penggerak literasi itu harus bagaimana sehingga tujuan untuk menciptakan generasi emas 2045 itu berhasil. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih tadi Mas Prastio ya. Oh iya. Yang lain mungkin silahkan. Sekalian saya kumpulkan pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada. Oke, sambil menunggu penanya lainnya. Ada pertanyaan dari Mas Prastio terkait cita-cita Indonesia Emas 2045 ya. Bagaimana atau seberapa jauh gerakan literasi yang sudah teman-teman lakukan, dan kemudian apa goals dari para penggerak literasi ini gitu. Ini mungkin agak sedikit berbeda tapi tidak masalah. Silahkan, mungkin siapa yang ingin menjawab? Kang Cep mungkin, Mbak Sukma, Mas David. Oke, Mas David silahkan. Baik, terima kasih Mas Bayu. Mas Tio ya, luar biasa pertanyaannya. Itu pertanyaan yang memang sekarang sedang banyak orang dibuat gelisah dengan pertanyaan itu. Saya sebagai bagian dari pegiat literasi, kami di RBK juga pernah bikin sekolah pemuda ekoliterasi ya, sebelum pandemi tepatnya. Ada 30-an pemuda dari banyak daerah ikut terlibat secara 3 bulan. Dan di sana banyak refleksi, banyak renungan, banyak obrolan, termasuk teman-teman mahasiswa yang mendapat beasiswa dari beasiswa tambang yang menghabiskan hutan di Kalimantan Timur. Kami tentu saja sangat harus bersimpati kepada mahasiswa yang dengan penuh kesadaran saya dibiayai oleh perusahaan tambang, tetapi saya juga punya kewajiban membela masa depan, membela lingkungan hidup di mana kita akan bergantung kepada mereka ya. Kehidupan lingkungan non manusia atau apa yang namanya itu, makhluk non manusia. Saya dalam belajar ekoliterasi memang sangat dipengaruhi oleh Virchow Capra ya, yang membagi 2 tujuan yang penting dalam ekoliterasi menurut saya dalam pandangan Capra yang saya sangat setuju. Yang pertama adalah kesejahteraan, yang kedua adalah cara hidup yang benar untuk lestari atau berkelanjutan. Cara yang benar untuk hidup berkelanjutan. Sebetulnya 2 ini sering dalam prakteknya saling bertabrakan. Orang mengejar kesejahteraan itu dengan mengorbankan bukan teknik, atau cara hidup yang lestari. Seperti yang dicontohkan tadi, mungkin orang kampung ya, ini sederhana aja contohnya. Orang di Wonogiri misalnya menjual pekarangannya yang isinya pohon-pohon, ditebang, dijual ke daerah lain untuk dibelikan semen sama besi sama lain-lain. Ya, intinya mengganti. Seharusnya pohon itu bisa membuat rumah juga, tetapi orientasinya sudah berbeda karena rumah kayu itu tidak keren. Maka yang muncul adalah ya siklus kerusakan lingkungan. Di kampung juga rusak, di tempat lain yang ada gunungnya juga rusak. Kira-kira begitu. Ini perumpamaan sederhana bagaimana siklus kerusakan lingkungan itu dimulai dari salah satu tren jenis rumah atau desain rumah. Ya. Di Wonogiri mungkin tidak rusak gunungnya karena mungkin nggak ada gunung, tapi di Rembang mungkin, di Blora atau di gunung yang lain. Itu sebagai imbas. Maka sebetulnya goal dalam kampanye kami pendidikan ekoliterasi itu
Ya itu, kalau goal itu visi ya, kalau boleh dikatakan visi kayak pemerintah aja. Apa ya, pokoknya imajinasi lah, bahasa gampangnya, imajinasi. Imajinasi hidup itu sejahtera, sejahtera itu juga parameternya pasti beda-beda. Tetapi yang terpenting dalam konteks ini adalah bagaimana ambisi mencapai sejahtera itu tidak bertabrakan, tidak berkonflik dengan cara-cara yang benar untuk hidup lestari. Kan kita nggak hanya ingin sejahtera dalam waktu bulan ini, tapi berlanjut gitu kan. Maka ide-ide ekoliterasi Fritjof Capra ini sebetulnya sangat relevan zaman ini ya. Dan ya sudah lama sih relevan, tapi perlu digerakkan kembali bahwa ambisi kesejahteraan, ambisi pertumbuhan oleh pasar atau oleh pemerintah seharusnya tidak berkonflik dengan cara-cara hidup yang pro kelestarian. Sebetulnya itu sih yang ada angan-angan saya dalam konteks gerakan ekoliterasi ya. Jadi literasi lingkungan kalau di bahasa di buku terbitan Kemendikbud itu ada. Sekarang ada banyak sekali literasi ya. Literasi macam-macam, semua pada akhirnya berliterasi. Dan kita yang mungkin literasinya alirannya agak substansial kalah dengan literasi yang misalnya literasi finansial, kayak mendadak selama 7 hari dengan jualan apa misalnya. Itu lebih cepat dapat uangnya. Yang pekerja literasi beneran malah nggak tahu Mas Cep ya. tetap 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 apa istilahnya ya, konsisten dalam kesederhanaan atau apa istilahnya ya. Tapi yang para pendatang-pendatang yang kampanye literasi dan lain sebagainya dengan berbasis training motivator mungkin lebih cepat terkenal, lebih cepat dapat uang gitu ya. Satu peserta sebetulnya di Jogja ini sudah sangat aneh ya, kalau seminar itu bayar itu udah lama itu jadi suatu yang agak ganjil. Padahal semua tempat itu adalah tempat belajar dan sudah gratis gitu ya. Ya kalau di Jakarta bolehlah seminar apa ada HTP apa namanya itu. Kalau dulu itu udah lupa, di Jogja sudah jadi makhluk aneh kalau ada seminar berbayar gitu ya. Nah ini sebetulnya keberhasilan demokratisasi pengetahuan juga di situ. Jadi pengetahuan itu sudah milik publik, dari A dipindah ke siapa dengan ruang-ruang yang egaliter, demokratis, dialogis. Itu sebetulnya perkembangan peradaban yang luar biasa di Jogja itu. Tapi kalau tiba-tiba diramaikan dengan training cepat kaya gitu selama 2 hari, itu jadi Jogja ini ya mau kemana gitu ya. Mas semua orang jadi berambisi jadi orang kaya semua di sini kan. Jadi repot. Lalu siapa yang akan dirugikan dengan ambisi semua orang ingin kaya ini? Salah satunya ya lingkungan hidup yang dieksploitasi kan. Salah satunya yang menjadi korban dari ambisi pertumbuhan atau money growth ya. Money itu uang tumbuh itu. Pokoknya uang menghasilkan uang itu ya mengerikan juga sih menurut saya. Mungkin itu Mas Dia ya. Jadi goalnya itu harus dibuat jauh sehingga kita literasi itu sebagai sesuatu yang tidak ada habisnya atau apa bahasanya long life learning ya sebetulnya, yaitu substansi literasi. Termasuk ketika kita menghadapi pandemi ya apa yang bisa dilakukan, itu namanya kita sedang mendayagunakan kapasitas literasi kita untuk menyelesaikan problem-problem aktual, itu namanya literasi. Jadi literasi tidak statis ya, literasi itu terus berkembang. Misalnya apa yang bisa diberdayakan dari buku-buku. Oke, gimana caranya kita membuat koperasi, dulu di RBK itu ada, tapi belum jadi koperasi waktu itu ya, koperasi koperasi untuk beli buku itu loh. Jadi teman mahasiswa yang nggak punya uang itu gimana caranya bisa beli. Dengan nalar jangan sampai orang gara-gara nggak punya uang nggak bisa baca buku. Ya, maka ada istilah belum lama ini dipopulerkan lagi sama Mas Eka Kurniawan kayaknya ya, pinjam buku apa ya. Kalau dulu kita kembangkan website itu Mabulir, membaca buku bergilir. Jadi
di perpustakaan A punya buku apa aja, dipublish di websitenya itu atau di database-nya itu. Orang dari komunitas lain tinggal klik, bisa COD-an atau datang untuk pinjam berapa hari, kembalikan, kayak gitu. Jadi termasuk pribadi-pribadi sudah kita input semua waktu itu. Jadi di rumah saya misalnya ada 5.000 buku, judulnya itu masuk ke situ semua dan bisa dipinjam, Kita sudah buat sindikat seperti itu. Walaupun dengan keterbatasan, sebetulnya itu sudah jalan. Kalau teman-teman yang ada di sini misalnya tertarik, nanya buku, punya koleksi buku apa, atau sedang cari buku apa, bisa WA saya, bisa dipinjam juga. Milik pribadi tapi bisa diakses. Sebetulnya itu yang sedang dikampanyekan atau dipraktekkan rumah baca komunitas. Di rumah baca komunitas itu bukunya ada yang statusnya pinjaman. Jadi ada seorang pinjamkan buku 1.000 buku misalnya yang sedang kuliah di Inggris. Tapi buku itu nggak boleh beralih kepemilikan, tapi bisa dimanfaatkan. Ada buku yang hibah 100% itu berarti kita bisa kasihkan ke komunitas lain juga. Belum lama ini kita bantu di Madura, di Mataram, di mana lagi ya? Bali ya, perpustakaan ini ya, perpustakaan lapas. Kita pernah buat festival literasi di lapas narkotika selama 5 hari kalau tidak salah ya, sebelum pandemi, bekerja sama dengan Pustaka Bergerak, Mas Nirwan, dan lain-lain penerbit di Jogja juga banyak yang support, Gusmo, dan juga ikut datang, Indonesia Buku. Saya kira itu, Mas Tio, makasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas David Effendi. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Tio ya. Mungkin saya kira goals dari gerakan literasi juga akan itu tadi long life, akan sangat panjang ya. Bahwa bagaimana menularkan wawasan berliterasi ke banyak orang, sebanyak-banyaknya, sehingga orang itu juga menularkan hal tersebut ke orang lain lagi seperti itu. Oke, mungkin sudah ada pertanyaan lain. Saya persilahkan. Kalau tidak saya yang bertanya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Sukma terkait teman bantu teman tadi. Setelah mengadakan festival bantu teman selama 5 hari Mbak ya, 5 hari dan sudah selesai tadi malam terakhir. Kira-kira langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh teman-teman bantu teman ini apa gitu Mbak? Mungkin sedikit bisa dibocorkan seperti itu, atau mungkin teman-teman yang ada di sini juga tertarik untuk ikut bersolidaritas dengan teman bantu teman ini. Silakan Mbak Sukma. Terima kasih. Kalau kita lihat gerakan teman bantu teman ini kan baru diinisiasi berapa ya, 2 bulan ini ya. Nah, apa yang kita festivalkan kemarin itu adalah pantikan sifatnya dan menjadi bahan ini ya, bahan renungan bersama bahwa kita bisa mengambil kemungkinan yang kita bicarakan dengan serius, karena hal semacam itu sudah banyak dilakukan di tempat lain, di negara lain. Kalau apa yang dilakukan terdekat ya tentu saja masih menyalurkan donasi, karena uang selama kita berharap uangnya cepat habis, tersalurkan dengan baik dan pandemi cepat selesai dan kita menemukan solusi atas problem yang ada, seperti itu kira-kira. Dan sangat mungkin bisa kita kita ambil gitu, kita adopsi dengan sistem-sistem terkecil yang ada di sekitar kita. Karena sebenarnya kan kalau kita ngomongin Jogja ya, itu kan masyarakatnya khususnya di wilayah perbukuan dan literasi itu kan solider ya. Misalnya ketika Romo Iman waktu itu sakit atau Romo Iman meninggal, kita dengan cepat mengambil tugas,
Aku ingin berpartisipasi di bagian A, B, C, D, E dengan cepat tanpa koordinasi seperti itu. Tapi kesolideran kita itu akan lebih maksimal jika terorganisir, seperti itu harapannya. Jogja ini luar biasa. Pokoknya semua hal ada yang suatu hal digulirkan langsung ditangkap gitu di feedback. Nah, kesolideran kita itu kalau menjadi permasalahan, bukan permasalahan, menjadi tanggung jawab bersama, tentu akan lebih sistematis, dan kalau ada apa-apa kita nggak perlu lagi sungkan kayak yang dibilang Mas Cep itu, untuk ya bahwa memang itu tempat untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Kira-kira sih kayak gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Beri tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Dan tentu harapan kita bersama semoga pandemi ini segera berakhir seperti itu, dan gerakan-gerakan seperti teman bantu teman segera terus bergulir, kemudian seperti rumah baca komunitas dapat kembali bergulir, mempertemukan banyak orang untuk mengambil banyak hal dari literasi gitu, memiliki wawasan literasi, kemudian juga para pekerja literasi atau pekerja lepas yang bergerak di literasi seperti itu kembali mendapatkan ruangnya seperti itu. Dan tentunya saya kembali berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini meramaikan acara Bincang-Bincang Sastra edisi 182 dengan tajuk Lumaku Bergerak di Balik Gerakan Literasi. Dan sekadar kami infokan bahwa besok juga ada diskusi di jam yang sama, di tempat yang sama. Silahkan cek akun Instagram Studio Pertunjukan Sastra. Di sana sudah ada infonya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas David Effendi, Kang Cep, Mbak Mutia. Sekali lagi saya minta beri tepuk tangan kepada tiga narasumber kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Mas Bayu Aji Setiawan, Mbak Mutia Sukma, Mas Acep Subhan. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Dengan berakhirnya bincang-bincang pada sore hari ini, maka seluruh rangkaian acara juga telah selesai. Untuk itu, sekali lagi saya mewakili Studio Pertunjukan Sastra mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hati-hati di jalan, dan sampai jumpa lagi pada acara Bincang-Bincang Sastra edisi 182 yang akan diselenggarakan pada 20 September 2021. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.